maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis. Sehingga di sini ketika dia mengalami kekerasan yang disebabkan karena faktor manusia, menurut saya dia bisa masuk dalam kategori bencana dalam definisi ini. Karena ya kita nggak lihatnya satu orang per orang ya, tapi kalau kita lihatnya angka kekerasan anak di Indonesia itu jumlahnya bisa jutaan jadinya. Gitu. Tidak melihat hanya di SDE 2 orang, SDY, kalau kita baca reportnya UNICEF misalnya, atau kita baca reportnya Kementerian PPPA, coba berapa siswa yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru. Itu jumlahnya tidak sedikit. Kemudian berapa siswa yang mengalami kekerasan fisik yang terlaporkan, itu sudah berapa ribu sendiri. Belum lagi seperti iceberg phenomenon yang tidak terlaporkan, jauh lebih banyak ketika kita melakukan riset dengan sampel 1.300 siswa di Klaten dan juga Pemalang dan Brebes, kita juga heran-heran dengan hasilnya. Dia tidak melaporkan, tetapi ternyata secara konsep gunung es itu ini terjadinya luar biasa, dan tidak kekerasan yang sifatnya ecek-ecek ya, banyak juga yang melakukan dibenturkan kepalanya di tembok, disundut rokok, disilet tangannya dengan pemes, itu kita jadi paham gitu, walaupun itu tidak masuk di dalam report di Dinas PPPA atau di kepolisian atau di Kementerian PPPA, sehingga itu kita tangkap menjadi suatu potensi bencana yang disebabkan oleh manusia, dan bisa saja timbul korban jiwa karena banyak juga kan perilaku-perilaku kekerasan, misalnya bullying, banyak kan juga yang berakhir dengan kematian begitu. Kalau kita lihatnya case per case mungkin kecil, tapi kalau kita akumulasi angka di Indonesia jumlahnya cukup besar begitu. Terima kasih. Mantanun, Bu Evi, semoga memberikan pencerahan pada pertanyaan yang masuk. Untuk Prof. Adi Heru, ada banyak pertanyaan, Prof. Prof. Adi Heru, apakah bisa mendengar kami? Bisa didengar. Jadi Prof. Adi Heru, Nyun Sewu, kami sampaikan bahwa ada banyak pertanyaan, terutama mengenai penyakit atau permasalahan akibat kerja yang tadi disampaikan oleh Prof. Mohon izin Prof, ini menyampaikan, jadi ada beberapa pertanyaan, misalnya, apakah permasalahan mengenai terpapar zat tadi, siderosis dan sebagainya itu, sudah ditetapkan sebagai ditanggung oleh BPJS? Kemudian juga tentang kesiapan dari laboratorium dan alur klinis di pelayanan primer terhadap berbagai penyakit kontaminasi logam tadi, Prof. Oh iya, sudah itu dulu. Ya. Ini ada Terima 2 kasih. Yang pertanyaan berikutnya agak berbeda, Prof. Ini tadi menyinggung tentang kanker akibat alat pijat elektrik. Mungkin bagaimana sikap dokter keluarga terhadap kemungkinan terjadinya kanker akibat alat pijat elektrik? Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi apakah semacam siderosis, penyakit akibat kerja atau penyakit akibat lingkungan itu ditanggung oleh BPJS? Itu saya rasa ditanggung BPJS asalkan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu prosedur 7 langkah yang ditetapkan oleh ilmu kesehatan kerja. Kemudian apakah lab siap? Mudah-mudahan labnya sudah siap ya, karena tidak semua lab itu bisa mampu mendeteksi macam-macam logam. Jadi memang untuk nomor 2 mengenai lab ini bisa jadi menjadi masalah. Sekali lagi karena belum tentu semua laboratorium siap untuk mendeteksi logam-logam berat seperti itu. Kemudian mengenai kanker akibat alat-alat pijat elektrik. Nah, sesungguhnya mengenai benda-benda yang memancarkan radiasi elektromagnetik, ini sebetulnya ada kuliah tersendiri ya. Apakah untuk yang seperti ini bagaimana langkah-langkahnya? Tentu saja langkah-langkahnya adalah promotif, preventif, dan protektif ini. Artinya kepada semua pihak harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai radiasi elektromagnetik, kemudian bagaimana mencegah terjadinya radiasi elektromagnetik, bagaimana melindungi tubuh
agar tidak terkena radiasi elektromagnetik. Karena pada prinsipnya radiasi elektromagnetik itu tidak hanya disebabkan oleh kabel PLN saja, tapi juga banyak sekali benda-benda di dalam rumah tangga kita yang menimbulkan radiasi elektromagnetik. Jadi, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana untuk mencegah kanker akibat alat pijat elektrik? Ya sebaiknya jawabannya dikerjakan adalah menghindari alat-alat yang serba elektronik tadi itu ya. Itu Bu Widya, apakah ada lagi pertanyaan? Iya, Prof. Ada pertanyaan tentang bagaimana nih, kan tadi Prof mendiko kalau di Sleman banyak mengandung Fe ya, Prof, sehingga rentan untuk terjadi fibrosis. Nah, ini bagaimana memeriksa status air minum kita ini dengan kasat mata? Kemudian apakah mudah diaplikasikan serta bagaimana solusinya kalau memang tinggal di Sleman dan airnya banyak mengandung Fe? Ini kok dari Untuk ini, ambillah sampel air dari sumur kita, bawalah ke laboratorium BTKL, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Jogja, ada itu, di Jalan Wonosari. Ya. Nanti akan kelihatan berapa besar tingginya Fe dari sumur kita. Itu pertama untuk pemastian laboratorium. Dan kedua, kita bisa melihat kok air yang kita ambil dari sumur di Sleman itu nanti akan lebih gelap, lebih kemerah-merahan dibanding air yang berasal dari Bantul atau kota Jogja begitu ya. Nah, jadi kepastian yang utama memang adalah laboratorium. Ya. Jadi sebaiknya kasus di Sleman ini sama seperti kasus di Pontianak. Di Pontianak itu saya punya bimbingan mahasiswa S3 namanya Pak Khayan. Itu di sana sumurnya juga begitu, air-air di sana banyak Fe-nya. Kemudian akhirnya Pak Khayan ini membuat teknologi bagaimana supaya pengendapan ini lebih cepat sehingga air bisa segera diolah oleh keluarga. Jadi misalkan kalau memang seperti ini di Sleman, bisa saja kok kita di Jogja membuat alat dengan teknologi yang sederhana supaya paparan Fe ini bisa kita turunkan. Ya. Itu Bu Widya. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya lebih klinis ini, Prof. Tentang bagaimana mendiagnosis penyakit ataupun gejala yang timbul akibat ini tadi, Prof. Keracunan logam berat seperti siderosis, silikosis, ataupun kasus minamata. Ya, untuk keracunan logam berat misalkan merkuri, minamata tadi, kita pertama memang harus melihat keluhan klinisnya, gejala klinisnya dulu. Biasanya mereka yang menderita penyakit minamata itu mudah lelah, mudah marah, emosional, karena tensi biasanya naik. Nah, selain daripada klinis yang kita hadapi, ya bisa juga biasanya ada rasa logam pada mulutnya itu, pada tinjanya itu berwarna lain daripada yang lain, itu klinis. Nah, laboratoris bisa diambil dari darahnya. Dari darah nanti akan bisa kelihatan berapa paparan merkuri yang sudah ada di dalam darahnya. Sehingga nanti akan ketahuan bagaimana sebaiknya kita menghadapi penyakit minamata ini. Saran kami itu selalu menganjurkan untuk pindah pekerjaan, pergi ke tempat lain. Tetapi ini amat sulit sekali bagi seorang pekerja untuk melepaskan pekerjaannya. Karena ini kan menyangkut dengan hajat hidupnya ya. Jadi karena kedekatan saya dengan para pekerja pengambil emas di Kulon Progo, Mbak Widya,
Itu saya juga menjumpai mahasiswa UGM itu juga menjadi pengumpul emas di Kulon Progo itu, sehingga dia ikut terpapar merkuri itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berat bagi dia untuk meninggalkan pekerjaan. Di satu pihak dia dapat uang membantu orang tua untuk kuliah, tapi di lain pihak dia harus ikut terkena paparan merkuri. Jadi sekali lagi untuk alih pekerjaan tidaklah mudah ya. Itu Mbak Widya. Matur nuwun Prof. Jadi memang tidak hanya bisa hanya di klinis ya Prof ya, kajian komprehensif. Ya, tidak bisa. Latar belakang sosiodemografi termasuk juga background personalnya Prof nggih. Iya, betul. Nggih. Alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk sudah kita respon dan kita berikan jawaban dari para pakar. Mungkin kami mohon ada sedikit pesan kunci dari Prof. Faisal, Bu Evi, dan juga Prof. Adi Heru untuk para peserta tentang konten materi pada hari ini, ataupun mungkin home message kepada Bapak Ibu peserta. Kami persilahkan pertama mungkin Prof. Faisal dulu. Monggo Prof, kalau ada pesan singkat untuk seluruh peserta, Prof. Terima kasih, Dr. Widya. Jadi secara umum saya juga belajar banyak dari dua pembicara yang lain, yaitu Prof. Adi Heru dan juga dari Dr. Evi, dari Bu Evi ya, dan juga dari pertanyaan-pertanyaan para peserta semua. Dan saya sebenarnya sangat tertarik karena ini kan para dokter nih yang ada dalam seminar ini, tapi juga mengundang dari Fakultas Teknik. Demikian juga ketika kami mengadakan sosialisasi di pemerintah daerah, kadang-kadang di DPRD hingga ke DPR, kami selalu berkolaborasi dengan teman-teman dari antropologi, dari psikologi, dari kedokteran, karena bagaimanapun bencana itu tidak bisa ditangani oleh satu disiplin ilmu saja, dia harus intradisiplin ilmu. Dalam banyak hal, intinya saya berharap agar seminar ini dapat bermanfaat dan juga dapat membuka wawasan kita semua bahwa ancaman bencana itu memang ada di Indonesia, tapi bukan berarti kita terus tidak melakukan apa-apa atau kita hanya berserah diri, tapi kita juga harus melakukan ikhtiar ya, dengan memperkuat pada aspek pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan agar ketika bencana terjadi kita lebih siap dalam mengelola penanggulangan darurat dan juga sampai ke tahap rehabilitasi rekonstruksi. Satu hal yang tadi lupa saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan penanganan darurat, tidak hanya penyelamatan para korban yang kita fokuskan, tapi juga meletakkan dasar untuk dapat melakukan pemulihan setelahnya. Jadi kegiatan apapun selama kejadian bencana, penanganan darurat, tidak hanya semata-mata menolong korban, menyelamatkan yang luka, dan sebagainya, tapi juga menyiapkan fondasi bagi pemulihan, dan kita mampu mempersiapkan diri untuk menjadi komunitas atau society atau masyarakat yang mampu membangun kembali, build back better, safer, dan more sustainable. Jadi membangun kembali dengan kuat, dengan aman, dan berkelanjutan. Terima kasih, Dr. Widya. Terima kasih sekali, Prof. Faisal. Tepuk tangan untuk Prof. Faisal. Sayangnya Bapak Ibu di-mute ya. Matur nuwun, Prof. Prof. Adi Heru, monggo. Ada yang ingin disampaikan, pesan singkat? Terima kasih. Jadi saran saya, mari kita sama-sama belajar mengenai K3 dan kesehatan lingkungan. Jadi K3 itu keselamatan, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan. Ini semua berada di dalam 5 level of prevention, 5 tahap pencegahan. Karena dengan begitu nanti kita bisa melakukan pencegahan dan perlindungan, dan di situ kita akan mengenal apa itu penyakit akibat kerja dan apa itu penyakit akibat lingkungan. Inilah yang sekali lagi tadi saya katakan, BPJS itu menekankan agar para dokter mitra BPJS mengenalnya. Nah, kalau begitu harapan saya BPJS ya harus konsekuen. Dia menyediakan lab-nya, dia pun juga menyediakan pembiayaan untuk itu bila terjadi sesuatu. Ya, jadi sekali lagi inilah yang diminta BPJS sendiri. Terima kasih Bu Widya. Matur nuwun Prof. Adi Heru untuk home message bagi kita semua. Monggo Bu Evi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Widya. Kalau saya cukup singkat saja, anak itu adalah generasi penerus bangsa.